berpacu dalam kebaikan. Nah, kita alami dalam kehidupan ini bahwa waktu itu berjalan terus-menerus dengan cepatnya. Sehingga umur kita ini makin hari makin bertambah. Bertambah itu hitungan kita hidup kalau diukur dengan tahun. Nah, umur bertambah. Dengan bertambahnya umur, masa hidup yang sudah kita tempuh berarti makin banyak. Sehingga angka umur kita itu makin besar dan makin besar. Tapi kita jarang menyadari bahwa pada saat yang sama, sisa masa hidup kita itu makin pendek. Karena kita tuh hidup itu diberi jatah oleh Allah. Jatah itu sampai waktu tertentu cuma kita tidak pernah diberitahu. Tapi jatah itu sudah ada. Nah, kalau kita itu sudah tambah umur, masa hidupnya sudah makin banyak, artinya sisa hidup kita itu makin pendek, makin habis. Ya, jadi pada saat yang sama, masa hidup kita itu makin pendek dan makin habis. Padahal masa hidup kita ini, masa hidup yang lalu itu kenyataannya kita kurang memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk mengumpulkan pahala agar kita kelak di akhirat bisa masuk dan tinggal di surga. Ya, kita karena lupa bahwa kita ini mesti mengumpulkan pahala untuk bekal di akhirat, lalu kita bersantai-santai tidak menyusun skala prioritas. Jarang orang dalam hidup ini menyusun skala prioritas dan disiplin. Nah, orang yang menyusun skala prioritas dan disiplin itu hanya orang yang fokus pada target. Kalau nggak fokus pada target, pasti cenderungnya tuh bersantai-santai atau malah kadang-kadang belok. Ya. Lebih-lebih lagi, kita tuh seringkali menggunakan waktu yang lalu untuk melanggar larangan Allah. Atau untuk bersantai-santai tidak melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, kita mesti berusaha memanfaatkan sisa umur kita yang belum kita jalani ini sebagai kesempatan yang baik untuk membuktikan bahwa kita ini tidak lagi melakukan pelanggaran dan sekaligus berusaha meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Produktivitas dan efisiensi ini diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau namanya produktivitas, itu kita usahakan produk kita makin hari makin banyak. Tapi produk kita apa? Produk yang diharapkan itu perilaku baik. Perilaku baik terhadap diri kita sendiri, baik pada orang lain, dan yang lebih penting, kita berbuat baik dalam rangka menyenangkan Tuhan kita. Nah, oleh karena itu, kita mesti fokus pada target kita bahwa kita ingin bahagia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, kemudian supaya kita itu bahagia di sana, di akhirat itu pilihannya hanya dua, neraka atau surga. Kalau orang di neraka, dia tidak di surga. Dan kalau dia di surga, tidak akan di neraka. Tempat ketiga tidak ada. Ya. Kalau ada padang mahsyar, itu hanya periode tertentu, di periode awal, untuk diseleksi. Diseleksi siapa yang layak masuk surga dan siapa yang harus masuk neraka. Nah, tapi begitu seleksi sudah selesai, udah padang mahsyar menjadi kosong. Nah, karena sisa umur kita ini tinggal sedikit dan waktu makin mendekati deadline, kita mesti berusaha memacu diri untuk memanfaatkan sebanyak mungkin waktu dan tenaga kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sambil meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan itu adanya di pola pikir. Jadi pola pikir kita bangun supaya kita itu mempunyai sikap batin yang baik. Sikap batin yang baik itu penting karena
sikap batin ini biasanya kita ekspresikan dalam bentuk ucapan dan perilaku dan tindakan. Nah, jadi meningkatkan, menguatkan keimanan itu sangat penting. Nah, kita dianjurkan oleh Allah untuk berpacu dalam melakukan kebaikan. Allah menyebutkannya antara lain, Allah berfirman, walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap orang, setiap umat itu mempunyai kiblatnya sendiri yang mereka itu menghadap kepadanya. Nah, ini kiblat ini, wijah itu sebenarnya tempat menghadapnya wajah kita. Jadi, wijah dari kata wajah, muka kita. Nah, kalau kita berusaha mengejar suatu target itu di depan kita, maka wajah kita itu melihatnya ke depan, tidak ke belakang. Nah, orang yang mempunyai cita-cita ke depan, pasti wajahnya ke arah sana. Nah, konteksnya ayat ini, itu dulu Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dianjurkan oleh Allah untuk kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem sana. Setelah 16 atau 17 bulan, ya, 16 atau 17 bulan, karena ada sahabat yang cerita berapa lama mereka menghadap ke Baitul Maqdis, itu dua angka itu disebut 16 atau 17. Artinya orang itu tidak ingat persis apakah 16 atau 17. Maka kita menirukannya ya juga begitu. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis atau di Quds sana itu selama 16 atau 17 tahun. 16 atau 17 bulan. Terus setelah itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah menghadapnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, begitu Rasulullah itu diperintahkan menghadap ke Ka'bah, banyak orang yang tadinya sudah masuk Islam menjadi kembali lagi ke agama semula. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kiblatnya Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah itu sholatnya menghadap ke sana, mereka menganggap, oh sama kok agamanya. Buktinya menghadapnya sama. Banyak yang masuk Islam. Tapi begitu diperintahkan menghadap ke Ka'bah, banyak di antara mereka yang kembali ke Yahudi, tidak lagi mengikuti Islam. Nah, kenapa Allah memerintahkan begitu? Kalau kita membaca di Al-Quran, di ayatnya sebelum ini, bahwa Allah memerintahkan kiblat itu untuk ngetes siapa yang taat dan siapa yang tidak. Jadi bukan karena Ka'bah lebih utama, lebih hebat daripada Masjidil Aqsa, enggak ada. Itu hanya untuk menyamakan arah saja. Tapi kita tidak menyembah Ka'bah, tidak menyembah Masjidil Aqsa. Dan itu sekaligus dengan pindah-pindah itu menunjukkan bahwa yang penting bukan itunya gitu, tapi menghadapnya kepada Allah. Nah, itu artinya kan semua orang yang punya agama yang tadinya dari Allah, termasuk Yahudi itu udah fastabiqul khairat. Kalian yang orang Islam berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, ini yang saya tadi bilang, berlomba-lomba. Ini fastabiqu itu sebenarnya lebih berarti usahakan kamu di depan. Bandingkan kalau sabiqu. Kalau sabiqu berlomba-lombalah. Tapi ini fastabiqu. Kalau fastabiqu berarti lebih artinya berusahalah kamu di depan. Bahasa Inggrisnya apa itu kalau berusaha di depan? Bahasa Inggrisnya kalau tidak salah itu excel. Excel itu usahakan kamu di depan. Nah, orang yang paling di depan, orangnya disebut excellent. Nah, ini kalau berusaha ke depan itu istabaqah. Yastabiqu, di sini fastabiqu. Nah, orang yang bisa
berada paling depan itu disebut as-sabiqun. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kamu berada, kamu tuh nanti akan dihadirkan di hadapan Allah untuk bertanggungjawaban. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saya tidak cantumkan di situ, tapi ayatnya itu sampai dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, saya mencoba memperluas pengertian ini. Pengertiannya ya, kita tidak boleh mengubah Qur'annya. Di dalam Al-Qur'annya itu setiap orang mempunyai arah untuk menghadap, ya. Arah untuk menghadap. Dalam konteks ini kiblat. Tapi di kalimat ini kan tidak ada kata kiblat. Yang ada itu arah wajah. Nah, kalau kita melihat penggunaan kata ini artinya general, umum, berarti setiap orang itu mengarahkan wajahnya atau mengarahkan kehidupannya atau mengarahkan semua perilakunya untuk satu tujuan, satu target. Nah, oleh karena itu kita masing-masing itu punya target sendiri-sendiri. Ayo kita berusaha paling depan. Kalau dalam arti luas itu bisa berarti luas sekali, misalnya ada orang Islam, ada orang kafir. Ini tidak seperti itu. Ini lebih begini, bahwa kalau kita mau menunjukkan bakti kita kepada Allah, ada orang yang memperbanyak sholatnya, ya. Ada orang yang memperbanyak zakatnya atau sedekahnya, ada orang yang memperbanyak puasanya. Ya udah, ayo yang memperbanyak puasa silahkan, yang ingin memperbanyak baca Quran silahkan, begitu. Kita berusaha terdepan. Kemudian ketika kita memacu diri dalam melaksanakan kebaikan, kita itu menggunakan fasilitas atau apapun yang diberi oleh Allah. Ya, karena kalau kita tuh berbuat sesuatu tidak mungkin tanpa fasilitas. Fasilitas yang diberikan oleh itu Allah itu apa? Semua yang ada di dalam badan kita ini itu fasilitas. Kita diberi mata, nah, itu fasilitas. Dan di fasilitas itu ada kapasitas. Kita diberi kecerdasan, diberi otak, diberi kecerdasan, itu fasilitas. Di fasilitas itu juga ada kapasitas. Kita usahakan fasilitas itu kita gunakan semaksimumnya. Maksimum diukur dari kapasitas. Jadi misalnya kita diberi kecerdasan, kita pakai untuk belajar. Terus ada orang yang mampu belajar terus-menerus selama 4 jam. Tapi ada orang yang belajar 1 jam sudah pusing. Ya batasannya itu masing-masing beda. Jadi yang memang kemampuannya 1 jam, ya udah 1 jam berhenti. Terus diselingi dengan kegiatan lain-lain sebagai interval atau istirahat, baru mulai lagi. Jangan memaksa diri non-stop 4 jam. Nah, misalnya semacam itu. Ya. Kalau ini saya merasakan beruntungnya orang yang menghafal Quran. Orang menghafal Quran itu nggak bisa membacanya 1 jam, 2 jam nggak bisa dalam 1 hari. Harus lebih dari itu. Harus lebih dari 4 jam. Kalau bisa 8 jam. Loh, itu kan berat. Ya, tapi dengan kebiasaan sehari-hari, orang yang menghafal Quran itu sudah membiasakan diri untuk memfokuskan perhatian di 1 titik dalam waktu lama. Nah, karena sudah terbiasa begitu, nanti ketika belajar yang lain, dia tuh kemampuannya konsentrasi bisa lebih lama daripada orang lain. Itu salah satu kelebihan. Tentu itu bagi orang yang mau ya, yang mau dia sudah membiasakan diri untuk konsentrasi belajar dalam waktu berjam-jam. Terus kemudian ketika dia mempelajari hal yang lain, dia itu intensitasnya serupa. Jadi berjam-jam baca saja begitu. Nah, orang yang tidak biasa baca 15 menit itu udah bosen atau capek, taruh bukunya gitu. Jadi kita itu
kalau sudah punya target, misalnya aku harus hafal Al-Quran, fokus di situ, tekuni itu. Nah, untuk menekuni dan fokus di situ, itu fastabiqu, berusahalah terdepan. Kata fastabiqul khairat diulang lagi di ayat yang lain, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau Allah menghendaki, Allah itu membuat kalian itu menjadi satu umat yang sama. Hobinya sama, kebutuhannya sama, kesukaannya sama, dan sebagainya, kepintarannya sama. Terus lalu gimana itu kalau semuanya sama? Kalau semua orang kaya, misalnya, yang beli siapa? Yang jual siapa? Oh, semuanya sudah punya kok. Orang mau jual nggak laku, karena semuanya sudah punya. Kalau semua sama pinter, siapa yang mau jadi mahasiswa? PPM nggak ada tuh, kalau nggak ada orang yang tidak pinter. Yang datang mesti orang yang semula tidak pinter, kepingin menjadi pinter. Nah itu bermacam-macam semacam itu. Dan seleranya juga berbeda-beda. Ada yang punya selera di manajemen, ada yang selera di teknik dan sebagainya. Nah, fasilitas yang diberikan oleh Allah itu adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk menilai kita. Ini walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah itu ingin menguji kalian berdasarkan apa yang Allah beri. Jadi Allah tidak menilai kita berdasarkan sesuatu yang kita tidak diberi. Misalnya, saya diciptakan oleh Allah laki-laki. Saya diberi oleh Allah jenis laki-laki dengan hormon laki-laki dan sebagainya, dengan kewajiban-kewajiban laki-laki. Terus Allah ingin mengetahui kelaki-lakianmu itu kamu pakai untuk apa? Kamu melaksanakan tugasmu enggak? Jadi tugas atau kegiatan yang kita lakukan itu sesuai dengan fasilitas yang Allah beri. Allah tidak menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang di luar fasilitas yang kita punya. Yang kita tidak punya nggak dikasih. Misalnya orang yang dikasih fasilitas berupa uang banyak. Nah, karena uangnya banyak, dia ditugasi untuk membayar zakat, ditugasi untuk pergi haji. Kalau Allah tidak memberi fasilitas uang banyak, nggak usah haji nggak apa-apa, nggak usah bayar zakat nggak apa-apa, bahkan terima zakat boleh. Gitu. Jadi selalu sesuai dengan apa yang Allah beri, fima atakum, dalam hal yang Allah telah memberi kepada kalian. Saya menekankan di sini supaya kita itu menilai diri kita sendiri, melihat aku ini diberi oleh Allah apa saja. Kalau kemudian kita itu misalnya, aku diberi kecerdasan yang cukup, diberi kemampuan untuk belajar yang lumayan, kemudian aku bisa memberi penjelasan kepada orang lain. Aku mau memanfaatkan ini untuk menjadi dosen, misalnya begitu. Ya, ada orang yang aku punya ilmu pengetahuan dan aku sudah latihan, aku nggak usah jadi dosen, aku praktek saja. Udah, pokoknya aku jalanin aja praktek. Nah, praktek itu ya misalnya orang-orang engineering, ya nggak usah ngajar, tetapi dia mencoba mengembangkan kemampuannya dalam engineering. Dokter juga begitu. Udah, aku punya kemampuan ini, aku menekuni tugas-tugas ini. Tapi ada yang punya kelebihan, di samping melakukan yang teknis tadi, masih meningkatkan kepandaiannya dengan belajar lagi. Nah, oleh karena itu, fastabiqul khairat. Berusahalah kamu berada di depan dalam hal kebaikan. Saya ingin menyinggung sedikit. Fastabiqul khairat ini seringkali ditulis oleh orang-orang Muhammadiyah. Di rumahnya atau di kantor begitu, ada tulisan fastabiqul khairat. Saya hanya mau bilang bahwa jangan dianggap fastabiqul khairat itu hanya milik Muhammadiyah. Karena kecenderungan di masyarakat kita, ada tulisannya fastabiqul khairat, ini berarti orangnya Muhammadiyah ini. Lah,
Fastabiqul khairat itu kan di Quran. Di Quran itu harus diaplikasikan tidak hanya oleh orang Muhammadiyah. Ya kalau bilang, oh itu Muhammadiyah, berarti yang harus berusaha memacu diri Muhammadiyah saja dong. Ya, jadi jangan perintah Allah itu dijadikan identitas kelompok. Ya, Fastabiqul khairat itu milik semua orang Islam. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kenapa kita harus berpacu, memacu diri? Karena nanti semua akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Allah akan menjelaskan kepada kita apa yang kita itu sengketakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana cara kita itu memacu diri? Apakah cukup berjalan santai atau berjalan cepat? Nah, karena kita ini memacu diri dalam melakukan kebaikan, kita mesti pertama menentukan tujuan dulu. Tujuannya itu apa? Garis finish yang jelas. Karena kalau kita nggak punya kejelasan dalam garis finish, kita itu lari ya, mau kemana? Belok-belok, ya, nggak nyampe tujuan. Nah, jadi tujuan itu atau target itu kalau dalam lomba lari itu garis finish. Kalau kita apa itu? Kalau kita apa itu garis finishnya? Allah. Allah. Jadi garis finishnya adalah Allah. Loh, emangnya kita bisa merangkul Allah? Oh bukan sih. Ya kalau kita targetnya itu Allah sebagai garis finishnya, yang kita cari adalah kesenangan Allah. Kita berusaha agar Allah senang pada kita. Nah, yang kita cari senangnya. Tapi secara gampangnya, untuk gampangnya ngomong, target kita Allah, tujuan kita Allah. Ya, seperti orang-orang sufi itu suka sebelum membaca wirid, zikir begitu, mereka memulai dengan ilahi, anta maksudi, waridhaka matlubi. Tuhan, engkaulah tujuanku, anta maksudi, engkau adalah tujuanku. Waridhaka matlubi, dan ridhomu, kesenanganmu, itulah yang aku cari. Nah, jadi garis finish kita adalah Allah, yang kita cari adalah ridhonya Allah. Terus kalau kita mau sudah punya target, kita lihat kita startnya di mana. Startnya di mana? Kalau kita lihat orang lomba lari itu ada garis lurus gitu, semuanya ada di depan. Tapi kalau lomba sepeda motor atau mobil nggak cukup. Nah itu biasanya diundi dulu. Ada lomba perlu untuk mencari lokasi, mencari alokasi atau plot di mana dia berada. Oh, nanti yang menang dalam yang perlombaan yang semacam itu nanti berada di paling depan. Nah itu kalau sepeda motor. Nah kita ini juga sebenarnya tidak semua sama, tidak satu garis, karena kita diciptakan oleh Allah, lahir bayi itu tingkat kecerdasannya sudah beda-beda. Ada yang mulai lahir itu memang tingkat kecerdasannya tinggi, tinggal diasah bagaimana cara mengasahnya. Nah, kita jangan kecil hati kalau misalnya kecerdasan kita kalah dibanding orang lain, nggak bisa. Banyak orang yang IQ-nya lebih rendah, tapi keberhasilannya dalam capaian lebih tinggi, lebih banyak dibanding orang yang IQ-nya tinggi. Ya, karena IQ tinggi tapi tidak dilatih, menjadi kurang. IQ tinggi, biasanya orang yang IQ-nya tinggi itu bosenan. Kalau bosenan, dia itu tidak menekuni satu bidang. Karena nggak menekuni, dia bagus, tapi hanya sebentar, jadi tidak maju-maju. Sedangkan orang yang IQ-nya lebih rendah, dia tekun, maju dikit-dikit, akhirnya dia menjadi lebih di depan dibanding dengan orang yang IQ-nya tinggi. Tapi yang penting bagi kita dalam hal ini adalah bahwa garis finishku adalah Allah, dan aku harus secepatnya sana. Kok secepatnya? Iya, karena ukurannya begini. Aku harus sampai di garis finish sebelum saya mati. Nah, ini penting. Aku harus sampai di garis finish sampai saya mati. Loh, matimu kapan? Aku nggak tahu.
Aku bisa saja 3 tahun. Nah, kalau aku memperkirakan 3 tahun, mungkin aku santai. Tapi kalau 3 tahun, kalau garis finishku 1 bulan lagi, nggak bisa aku santai-santai. Nah, jadi untuk memacu diri kita, kita itu ingat bahwa targetku ridho Allah dan waktu yang tersedia itu pendek. Maka Allah berfirman-Nya, fafirru ilallah. Firru itu dari kata farro. Farro itu artinya berlari. Fafirru ilallah, larilah kamu menuju kepada Allah. Nah, ya ini tentu kalau berlari, sholat lari, tidak sholat sambil lari. Jadi begitu waktunya sholat kita sudah siap. Nah, bagaimana supaya siap waktunya sholat? Sebelum adzan, sebelum waktunya zuhur, sebelum waktunya asar kita sudah siap-siap. Sehingga nanti begitu waktunya adzan, kita sudah siap untuk sholat. Nah itu kita berlari. Ya. Di istilah lain di Al-Quran itu sari'u, bercepat-cepatlah. Tapi di sini Allah memakai firru, larilah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Aku ini memberi peringatan kepadamu. Jadi peringatannya antara lain, umurmu tinggal sedikit loh ya. Nah, apalagi kalau kita ini yang sudah sering sakit-sakit, kita tuh, kira-kira saya tidak lama lagi. Tapi belum tentu juga ya. Ada orang yang sakit itu, istri saya punya saudara, sudah meninggal sekarang. Dia sakit kanker, stadium 4 dan sudah merata di seluruh tubuhnya. Dia kemana-mana mesti membawa mukena, membawa kain kafan dan mengajak teman. Siapa tahu meninggal di kereta api dan sebagainya. Siap-siap seperti itu. Setiap kali bepergian. Bisa tuh pergi dari Surabaya ke Jakarta berani. 13 tahun baru meninggal. Jadi ya kalau seperti itu gimana? Bonus, jangan merasa wah, aku sudah keburu-buru, ternyata nggak mati-mati. Nggak begitu. Kalau kita sudah berusaha cepat-cepat, kan berarti kita lebih produktif dan lebih efisien. Nah, jadi kemungkinan disukai Allah lebih besar. Kalau kita disukai oleh Allah, maka kemungkinan kita masuk surga itu lebih besar. Terus kalau kita tuh targetnya Allah itu sebenarnya yang kita harapkan benefitnya itu apa sih? Kita berangkat dari titik awal. Nah, titik awal itu, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berdosa? Jadi, kita berangkatnya itu di satu garis start, atau di satu titik start, kita menyadari bahwa, aduh, aku ini sudah banyak melakukan dosa. Jadi, satu sisi, dosa ini membebani, di sisi lain, aku harus banyak melakukan kebaikan untuk mengumpulkan pahala. Jadi kalau kita mau berlomba atau memacu diri, pertama kita gugurkan dulu dosanya. Terus kita cari benefitnya berupa insentif. Gugurkan dulu dosanya. Cara menggugurkan gimana? Mohon ampunan Allah. Ampunan Allah. Jadi garis finishnya kita itu sampai di titik atau sampai di garis finish, aku sudah mendapatkan ampunan Allah. Di samping itu, aku mendapatkan insentif dari Allah. Nah, jadi menggugurkan dosanya itu ampunan. Allah di sini menggunakan kata sari'u seperti yang saya tadi bilang. Ya. Yang tadi pakai firru, larilah. Kalau ini sari'u, bercepat-cepatlah, bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegas-gegaslah, bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan untuk memperoleh surga. Wah, surga itu nyaman. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas bumi dan langit. Satu kapling itu seluas bumi dan langit. Uiddatil lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bersedia memacu diri dalam kebaikan dan menghilangkan dosanya, itu termasuk orang yang bertakwa. Nah, itu perolehannya 2. 1, ampunan, menggugurkan dosanya.
satu lagi surga. Nah, Allah mendorong atau memotivasi kita untuk memacu diri dalam melakukan kebaikan itu dengan cara Allah menjanjikan tempat tinggal yang nyaman, yaitu surga. Surga itu indah, enak, nyaman, dan penuh dengan kenikmatan. Sehingga semua penghuninya itu merasa bahagia. Karena bahagia, di sana nggak ada orang yang bersungut-sungut, yang bermuka masam, nggak ada. Semuanya ceria, semua berseri-seri. Orang yang selalu berusaha melakukan kebaikan itu disebut orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu juga disebut orang-orang yang baik. Istilahnya al-abror. Al-abror itu jamak dari al-barru, artinya orang baik. Jamaknya abror. Innal abrara lafi naim. Orang-orang yang baik itu tempatnya di surga yang banyak kenikmatan. Alal arraiki yanzurun. Mereka itu pada duduk-duduk di balai-balai sambil melihat, memandang, ya, karena mereka melihat pemandangan yang indah. Di depannya indah, apalagi kalau yang orang yang istimewa bisa melihat Allah. Ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Kamu bisa menengarai wajah mereka itu ceria karena kenikmatan. Ini ketika di akhirat nanti. Nah, di sana yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minuman yang enak, ya, termasuk minumannya itu minuman khamr. Khamr itu kalau di dunia ini kita menyebutnya minuman keras, tapi di sana disebutnya khamr yang ada kalau di dunia itu pakai proses fermentasi sehingga rasanya segar. Nah, khitamuhum misk, yang tutupnya itu wangi, tutupnya aja wangi. Kita itu kalau makan minum seringkali kita merasa lebih enak kalau ada bau yang enak. Bau enak itu biasanya bau sedap, ya. Kalau ada misalnya bawang goreng itu kan suka sedap untuk yang suka, ya. Terus spice, bumbu-bumbuan itu, terutama orang kalau lagi masak rendang begitu, uapnya dari masakan itu, masya Allah, baunya sedap sekali. Nah, itu berarti kalau kita makan, kita itu tidak hanya lidah kita yang merasakan, tapi hidung kita juga ikut merasakan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Poin dalam hal berpacu itu di sini. Sehendaklah dalam hal mencari surga yang semacam itu, orang-orang itu pada berlomba-lomba. Ya. Ini diterjemahkan sebagai berlomba-lomba. Nah, tapi hati-hati juga seperti yang saya tadi bilang, kalau berlomba-lomba itu jangan ada tujuan untuk menganggap lebih berprestasi, yang itu bisa menyebabkan kesombongan. Wa mizajuhu min tasnim. Jadi minumannya itu dicampur dengan tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Minumannya itu mengalir. Nah, kalau mengalir itu kan kita menyebutnya sungai. Jadi artinya begitu melimpah, kita tinggal ngambil. Si gayungnya atau cangkirnya sudah tersedia di situ, tinggal ngambil saja. Dan orang yang minum di surga itu sekali minum tidak akan pernah haus. Cuma orang lalu bertanya, lu kalau tidak haus lagi ngapain minum lagi? Kalau tidak haus kan nggak kepengen minum. Jadi kalau di surga minum sekali udah nggak kepengen lagi. Nggak haus tapi kepengen. Kadang-kadang kita itu kalau makanan yang enak kan begitu. Kita udah kenyang nih, terus tiba-tiba ada teman membawa makanan yang wah enak sekali, yang kesukaan kita begitu. Meskipun kenyang, kita ngambil lagi. Kekenyangan itu kan menyebabkan kita tidak punya selera makan lagi. Tapi karena enak dan kita suka, kita rela makan lagi meskipun kekenyangan. Nah, di surga nggak ada kekenyangan.
Tapi nggak ada lapar, nggak ada haus. Tapi kesenangan itulah yang menyebabkan kita ingin makan dan ingin minum. Nah, mereka yang berhasil memacu diri dalam melakukan kebaikan itu disebut sebagai orang yang terdepan. Ya. Jadi kalau itu tadi saya umpamakan orang yang lomba lari, siapa yang paling cepat kan posisinya menjadi paling depan. Nah, karena paling depan, istilahnya dalam Al-Quran disebut as-sabiqun. As-sabiqun, dari kata sabako. Sabako itu tadi saya sebutkan mendahului yang lain atau excel. Nah, orang yang excellent itu disebut as-sabiqun. Terdepan dibanding orang-orang lain. Tapi kalau dilihat dari segi finish, jadi dilihat dari jajaran orang-orang lain, dia paling depan, disebut as-sabiqun. Kalau dilihat dari garis finish, dia orang yang paling dekat. Nah, orang yang paling dekat dengan finish. Finishnya Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu disebut al-muqarrabun. Nah, jadi istilahnya orang yang memacu diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa disebut as-sabiqun, dilihat dari teman-teman yang lain, dia paling depan. Dilihat dari garis finish, dilihat dari Allah, dia orang yang paling dekat. Muqarrabun. Nah, jadi itu ada istilah di surat Al-Waqi'ah, was-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang terdepan, ya mereka terdepan, yang paling duluan. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah tempatnya fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kalau kita ketemu istilah terutama di surat Waqi'ah, kok as-sabiqun disebut al-muqarrabun, itu tadi kira-kira pemahamannya semacam itu. Nah, untuk menjadi orang-orang yang berhasil dalam memacu diri dalam kebaikan, Allah menganjurkan kita untuk bersegera dalam melaksanakan perintahnya tanpa menunda-nunda. Misalnya ketika mendengar panggilan untuk sholat azan, itu Allah memerintahkan kita, cepat kamu ke sana, bersegera. Tinggalkan yang lain. Kalau kamu lagi berdagang, tinggalkan daganganmu. Kalau kamu lagi sibuk masak, tinggalkan masakanmu. Itu. Nah, itu tanggung nih. Ya, kalau kita punya kecerdasan kan bisa ngatur bagaimana supaya di waktu azan masakan ini tidak tanggung. Nah, kita kan orang yang cerdas kan bisa ngitung. Maka masakan ini membutuhkan pengolahan mulai dari awal sampai akhir 1 jam. Nah, kalau begitu mulainya masak jangan jam 11:30, jangan jam 11:15, jauh dari itu, sehingga nanti setelah masakan selesai masih punya waktu untuk siap-siap gitu. Nah, jadi diperkirakan begitu. Kalau mau rapat misalnya, jangan bikin rapat jam 11 merapat atau jam 11. Karena rapat itu kadang-kadang bisa molor-molor karena kalau masalahnya itu rumit, butuh waktu yang lama. Dan rapat itu kan termasuk bisnis. Bisnis itu kan tidak harus menjual barang, kan bisa menjual jasa. Dan sebelum menjual jasa atau di tengah-tengah kita menjual barang atau menjual jasa, kan kita perlu rundingan. Rundingan itu rapat. Jadi rapat itu bagian dari bisnis. Jadi kalau menentukan jam rapat, jangan sampai membuat sholatnya itu waktunya keterjang, sehingga bisa memenuhi perintah Allah semacam ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, ini konteks ayat ini untuk laki-laki yang baligh. Fas'au ila dzikrillah, pakai kata sa'a. Ya. Tadi ada kata firru, lari, ada kata sari'u, bercepat-cepat. Di sini pakai sa'a, yas'a, kata perintahnya fas'au. Nah, fas'au itu artinya apa? Lari kecil.
Tentu tidak harus dalam bentuk lari, artinya itu bercepat-cepat, bergegas-gegaslah kamu ila dzikrillah, menuju kepada zikir kepada Allah. Zikir di sini artinya sama dengan yang di depan, sholat itu bagian dari zikir. Cepat-cepat kamu sholat. Wadharul baik, tinggalkan jual beli, tinggalkan transaksi. Itu termasuk rapat tadi. Nah, kalau kamu bisa begitu, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih bagus bagi kalian kalau kalian mengetahui. Kemudian Allah juga menganjurkan kita segera bersedekah. Itu tadi kan kalau sholat. Kalau bersedekah juga begitu. Kita harus berpacu. Tadi saya bilang, berpacunya dengan apa? Dengan kematian kita. Jangan sampai kita belum bersedekah, tapi kematian sudah datang. Mumpung belum datang kematian, mumpung belum mati, mumpung masih hidup, sisihkan sebagian dari harta kita untuk membayar zakat dan membantu orang-orang yang sedang kesulitan dalam mengatasi masalah kehidupannya, termasuk para anak-anak yatim dan fakir miskin. Sekarang ini sedang ada bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Yang meninggal, yang sudah terlaporkan sudah lebih dari 600. Kita ingin membantu, tapi saya tadi ketemu dengan teman yang ada di dia bekerjanya di Departemen Keuangan. Dia mengatakan sulit mentransfer uang kepada korban karena mereka banyak yang rumahnya hanyut, termasuk santri kita ada yang rumahnya hanyut. Dia bilang sekampung itu hilang. Santri kita itu santri yang di Lodan, dia minta izin pulang karena diminta oleh bapaknya untuk menunggui bapaknya yang sedang sakit. Terus dia minta izin untuk berhenti. Saya bilang jangan berhenti, kamu tetap jadi santri, kamu ngajinya online. Jadi dengan begitu, kalau kamu nanti sudah selesai setorannya, kamu bisa ikut wisuda karena kamu belum keluar. Terus dia nurut. Biasanya setiap kali pengajian kita online begini, dia ikut. Kali ini nggak hadir karena rumahnya hilang. Nah, terus bagaimana cara menyumbangnya? Tadi dibilang susah. Yang paling gampang yang bisa dilakukan hanya kasih pakai tangan langsung. Kita kasihkan langsung. Nah, kalau langsung itu gimana? Ya, dia tadi ngomong sepintas dan saya cepet-cepet pulang karena ada pengajian kita ini. Ya, nanti disebutin aja, nanti kita masukin di dalam program kami gitu. Itu katanya Menteri Keuangannya itu sampai menangis ingin membantu, dan ya, katanya dia ya si Prabowo sampai menyisihkan duit pribadinya untuk menyumbang mereka sampai 3 triliun. Wallahu alam benar apa tidaknya saya tidak tahu ya. Itu apa yang dia omongin begitu. Itu saking dahsyatnya bencana itu, dan mungkin dalam 1 bulan Januari itu akan ada langkah-langkah untuk pembenahan seperti waktu di Aceh dulu ya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang di sana, saudara-saudara kita di sana itu selamat, tetap sehat, dan diberi kesabaran oleh Allah ya. Jadi ketika kita bersedekah, jangan menunggu atau jangan menunda-nunda. Khawatirnya nanti keburu mati. Allah memberi peringatannya pakai kata mati lagi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Bersedekahlah kamu, bersedekahlah dari harta yang kami berikan kepada kalian sebelum kalian kedatangan kematian, al-maut. Jadi eksplisit seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan begitu tidak berlebihan, saya hanya mengikuti pemahaman saya dari ayat ini. Nanti kalau keburu mati, dia akan menyesal. Penyesalannya misalnya itu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika sakit parah, waduh aku belum sedekah. Terus baru bersedekah
ketika sakit parah. Iya kalau keburu, kalau nggak keburu. Makanya seringkali kita kan ketemu orang yang sedekahnya banyak. Oh Masya Allah, orang ini sedekahnya banyak. Oh rupanya dia sedang sakit parah. Nah ya masih bagus lah, dia masih keburu. Ya, kalau bisa itu kita sedekah tidak dalam keadaan terpaksa. Seperti itu kan setengah terpaksa itu. Minta kepada Allah, tundalah saya sebentar saja. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku kepengen bersedekah dan aku kepengen menjadi orang yang soleh. Aduh, terlambat gitu ya. Allah mengakui orang-orang yang memacu diri itu sebagai orang-orang yang berhasil dalam melakukan kebaikan mereka karena mereka bersegera menunaikan zakat, sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Mereka sambil khawatir jangan sampai kedahuluan mati. Nah, ayatnya misalnya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang menyedekahkan apa yang mereka sedekahkan. Jadi orang yang bersedekah wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu ada rasa kekhawatiran annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka itu akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi sambil bersedekah itu, mumpung aku masih hidup, nanti aku menghadap Allah, harta ini tidak ada gunanya kalau tidak saya salurkan, aku mesti salurkan. Nah orang yang semacam itu memacu diri, ulaika yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai orang yang bercepat-cepat, yang memacu diri dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka menang. Ya. Sabiqun itu mereka tuh excel, bisa mendahului itu. Nah, dan Allah meyakinkan bahwa kita akan termasuk orang yang terpilih untuk memperoleh karunia yang besar dari Allah jika kita berhasil memacu diri dalam kebaikan. Nah, ini Allah membagi manusia itu menjadi 3 kelompok. Nah, thumma awrathna al-kitaba alladzina istafaina min ibadina. Allah itu menurunkan Al-Quran, kemudian Al-Quran ini setelah Rasulullah wafat, ya diwariskan kepada hamba-hambanya. Faminhum dzalimun li nafsihi, di antara hamba-hamba itu ada yang zalim pada dirinya sendiri, tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran, termasuk tidak mau bercepat-cepat dalam kebaikan. Wa minhum muqtasid, di antara mereka itu ada yang ambil jalan tengah, yang ekonomis, economical. Jadi hitung-hitungan. Aku melakukan yang wajib-wajib aja lah. Yang penting aku tidak berbuat dosa. Karena aku sudah tidak minus gitu. Oh, terus kalau kadang-kadang melakukan perbuatan dosa yang tidak sengaja begitu, dia kompensasi. Aku tadi habis melakukan dosa, aku mau sholat duha. Biasanya nggak sholat duha, tapi karena dia merasa aku tadi telah bersalah, aku mau sholat duha untuk membayar atau mengkompensasikan dosaku tadi. Itu orang yang muqtasid, yang ekonomikal, hitung-hitungannya bisnis. Wa minhum sabiqum bil khairat. Nah, yang kita cari yang ini. Di antara mereka ada yang terdepan dalam kebaikan. Biiznillah, atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang seperti itu, yang ketiga ini adalah orang yang mendapatkan karunia Allah yang besar. Nah, kalau di surat Al-Waqi'ah, kelompok yang pertama yang zalimun li nafsih tadi itu disebut kelompok kiri atau kelompok sial. Nah, itu masuk neraka. Yang kedua yang ekonomis masuk surga. Jadi dia kan memang amalnya tidak banyak, tapi dia tidak punya dosa. Jadi hitung-hitungannya tidak defisit surga. Surganya udah enak. Itu kalau kita baca uraiannya di surat Al-Waqi'ah. Nah, yang lebih bagus adalah yang ketiga. Maka kalau dikatakan bahwa kalau kita rajin baca surat Al-Waqi'ah, dijamin tidak akan miskin. Oh, jangan hanya baca. Fahami, kita dipacu supaya kita menjadi sabiqum bil khairat. Jadi, kalau membaca Al-Waqi'ah bersering-sering itu terus terapkan dalam kehidupan. Aku maunya excel. Nah, orang kalau excellent, rezekinya itu pasti lancar insya Allah dan tidak akan miskin. Ya. Jadi kadang-kadang orang menerima itu hanya, wah asal baca aja nanti kita tidak miskin.
rajin baca surat Al-Waqiah tapi nggak mau kerja, gimana tidak miskin gitu kan? Ya, saya kira sementara demikian, ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa Allah menganjurkan kita memacu diri dalam kebaikan untuk bekal menghadapi Allah, menghadap kepada Allah. Dalam memacu diri kita meninggalkan dosa-dosa untuk menggapai ampunan dan surga. Kita mesti bersegera dalam melaksanakan perintah Allah sebelum datangnya kematian. Allah menjanjikan karunia yang besar jika kita sukses dalam memacu diri dalam kebaikan. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam memanfaatkan sisa umur kita ini secara optimal untuk melakukan kebaikan. Amin.